Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan aku Salsabila Keisha Fiana Putri, mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dari Prodi Manajemen Dakwah. Sebelumnya aku ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada kalian semua yang telah memilih video ini untuk menambah pengetahuan kalian. Di sini aku berusaha untuk menjelaskan dengan sebaik mungkin agar kalian mudah memahaminya. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan membahas tentang salah satu jenis komunikasi yang sering banget kita alami, sering kita temui dan juga sering kita rasakan mungkin tanpa kita sadari. Kenapa? Karena selama kita hidup kita tidak akan pernah lepas dari yang namanya komunikasi. Jadi pada video kali ini aku akan membahas tentang komunikasi persuasif. Tapi sebelum masuk ke penjelasannya, aku ingin nanya nih sama kalian semua, waktu kemarin tanggal 11/11, 12/12, 33 biasanya toko-toko pembelanjaan mengadakan diskon besar-besaran. Lalu kalian kalap mata gitu, kalian beli barang-barang yang hanya sekedar lewat di beranda kalian, padahal itu bukan termasuk wishlist kalian. Nah, itu artinya kalian sudah terpersuasif oleh iklan-iklan barang tersebut karena kalian terpengaruh gitu untuk membelinya. Itu merupakan salah satu contoh dari persuasi. Lalu bagaimana dengan komunikasi persuasif? Mari kita bahas. Jadi asal kata komunikasi persuasif menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu kata komunikasi. Nah, kata komunikasi ini berasal dari bahasa Latin yaitu communication atau communicare yang artinya berbagi atau membagi. Dan yang kedua itu ada kata persuasi. Sama, kata persuasi ini juga berasal dari bahasa Latin yaitu persuader dan juga berasal dari bahasa Inggris yaitu persuasif yang artinya membujuk atau meyakinkan. Adapun istilah-istilah dari komunikasi persuasif diantaranya yaitu retorika, di mana retorika ini memiliki arti yaitu teknik menggunakan bahasa seni yang didasarkan pada suatu pengetahuan yang tersusun dengan baik. Atau retorika bisa diartikan juga sebagai seni menggunakan bahasa untuk mempengaruhi atau membujuk orang lain agar menerima gagasan atau melakukan sesuatu. Nah, biasanya retorika ini bisa dilakukan dengan berbicara maupun menulis yang persuasif yang dapat meyakinkan orang lain. Lalu yang kedua itu adalah motivasi, di mana motivasi ini merupakan dorongan dalam komunikasi persuasif yang mendorong audiens untuk bertindak sesuai pesan yang telah disampaikan, baik secara sadar maupun tidak sadar dengan tujuan tertentu. Dan yang ketiga itu adalah sugesti, di mana menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sugesti ini memiliki arti pendapat yang dikemukakan, anjuran, saran, dan juga berarti pengaruh atau sebagainya yang dapat menggerakkan hati seseorang. Atau sugesti bisa diartikan juga sebagai upaya untuk mempengaruhi seseorang secara halus agar mau menerima ide atau tindakan tertentu tanpa adanya perlawanan. Jadi dapat disimpulkan bahwa komunikasi persuasif merupakan suatu proses untuk mempengaruhi pendapat, sikap, ataupun tindakan seseorang dengan menggunakan argumentasi, ide, maupun pengalaman sehingga orang tersebut bertindak sesuai atas kehendaknya sendiri. Nah, setelah aku membahas tentang definisi komunikasi persuasif menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, di sini untuk lebih jelas aku akan memberikan definisi komunikasi persuasif menurut para ahli. Di antaranya ada 5 ahli yang aku akan jelaskan. Menurut seorang ahli yang pertama yang bernama Richard M. Perloff, seorang akademikus di Amerika Serikat, beliau mendefinisikan komunikasi persuasif itu adalah sebuah proses untuk mengubah sikap atau perilaku orang lain atas suatu isu tertentu melalui pengiriman pesan dalam situasi pilihan bebas secara simbolik. Dan yang kedua itu menurut Everett M. Rogers, beliau seorang sosiologi Amerika yang mengemukakan bahwa komunikasi adalah proses di mana suatu ide dapat dialihkan atau disebarkan dari komunikator kepada suatu komunikan atau lebih dengan tujuan untuk mengubah perilaku mereka. Nah, jadi komunikator ini merupakan seorang yang melakukan komunikasi, seorang yang berkomunikasi atau seseorang yang berbicara gitu. Sedangkan komunikan ini merupakan audiens atau orang yang mendengarkan gitu. Lalu menurut ahli yang ketiga itu menurut Joseph DeVito yang merupakan seorang pengarang asal Amerika Serikat yang menjelaskan dalam bukunya yang berjudul Komunikasi Antar Manusia bahwa komunikasi persuasif ini adalah usaha yang memusatkan perhatian pada upaya mengubah atau memperkuat sikap atau kepercayaan halayak atau mengajak mereka bertindak dengan cara tertentu. Itu menurut buku yang berjudul Komunikasi Antar Manusia yang dikarang oleh Joseph DeVito. Lalu menurut ahli yang keempat yang bernama Daniel G. O'Keefe, seorang pengajar di salah satu universitas di Amerika Serikat, beliau mengatakan bahwa komunikasi persuasif adalah proses penyampaian informasi yang bertujuan untuk mempengaruhi orang lain melalui penggunaan teknik persuasif yang efektif dan etis. Nah, ini juga dilansir dari buku yang beliau rilis pada tahun 2002 yang berjudul Persuasion Theory and Research. Lalu yang kelima itu menurut Karl Hoffland, beliau mengatakan bahwa komunikasi persuasif
adalah proses penyampaian informasi yang bertujuan untuk mempengaruhi kepercayaan, sikap, ataupun perilaku orang lain. Ini juga didasari atas buku yang beliau rilis pada tahun 1957 yang berjudul The Order of Presentation in Persuasion. Nah, dari kelima pendapat para ahli tersebut dapat kita simpulkan bahwa komunikasi persuasif merupakan suatu proses menyampaikan informasi ataupun pesan dengan tujuan mempengaruhi sikap, kepercayaan, tindakan ataupun perilaku individu maupun kelompok dengan sistematis, etis, dan menggunakan teknik komunikasi yang efektif. Lalu apa sih pentingnya komunikasi persuasif itu? Nah, komunikasi persuasif itu memiliki peran yang sangat penting dalam aspek kehidupan atau dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam konteks personal maupun profesional. Kenapa? Karena dengan adanya komunikasi yang efektif itu dapat meningkatkan pemahaman atas pesan yang telah disampaikan dan juga dapat membangun hubungan yang baik dengan orang lain, karena dengan adanya komunikasi persuasif itu kita dapat memahami apa tuh keinginan dan kebutuhan yang dimiliki oleh orang lain. Dan selain itu, komunikasi persuasif juga dapat menentukan pertimbangan yang dimiliki oleh orang lain. Misalnya, seorang teman kita bingung nih antara mau beli barang A atau barang B, terus tanya nih sama kita, mana yang lebih bagus, mana yang lebih cocok sama yang dia butuhin gitu. Lalu dengan kita menyampaikan manfaatnya, kegunaannya, kebaikannya dan sebagainya, itu mungkin bisa merubah pemikiran dia yang tadinya dia bingung, akhirnya dia bisa memutuskan gitu mana yang akhirnya akan dia beli. Itu salah satu peran pentingnya komunikasi persuasif dalam kehidupan. Dan dengan adanya komunikasi persuasif juga dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi dengan memastikan bahwa semua pihak itu bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Terus ada apa aja sih contoh dari komunikasi persuasif itu? Nah, selain yang tadi udah aku kasih tahu, yang udah aku sebutin contohnya di awal video, sebenarnya banyak banget contoh-contoh komunikasi persuasif di dalam kehidupan sehari-hari, karena emang sering banget kita temui gitu loh contoh komunikasi persuasif itu. Misalnya nih yang paling umum lah, ada seorang teman kita nih, misalnya teman kita minta rekomendasi film atau buku sama kita. Otomatis kita sebagai komunikator dong. Nah, di situ pasti kan kita akan memberikan salah satu film atau buku yang udah kita baca ataupun kita tonton kepada teman kita, dimana kita akan menyebutkan genrenya, kita akan menyebutkan alurnya, terus kita akan menyebutkan siapa tokohnya, kita akan menyebutkan gaya bahasanya, terus plot twistnya kayak gimana, dan kemungkinan kita akan memberikan sedikit sinopsis atau isian singkat dari cerita tersebut. Dan biasanya orang-orang yang merekomendasikan itu akan memberikan cerita yang menggantung gitu, cerita yang nggak tuntas. Kayak misalnya ada konflik, terus sebagai komunikator gitu nggak akan memberikan akhiran dari konfliknya. Misalnya ada berantem, siapa yang menang, itu tuh biasanya nggak akan dikasih tahu ke yang minta rekomendasinya gitu. Karena dengan itu biasanya kayak sebuah film atau buku itu akan mengakhiri kalimat dengan, ingin tahu cerita kelanjutannya silakan tonton atau baca cerita ini gitu, baru kalian akan tahu lanjutan ceritanya. Dan akhirnya dengan adanya kalimat-kalimat itu, atau mungkin dengan cerita-cerita yang udah komunikator berikan, itu akan berikan kepenasaran gitu kepada si teman kita. Dia penasaran nih bakal kelanjutannya bakal kayak gimana, yang akhirnya dia akan menonton atau dia akan membeli buku dan membacanya gitu. Itu salah satu contohnya. Nah, selain itu biasanya dalam kampanye sosial juga ada, kayak misalnya ada acara penggalangan dana, di mana orang yang mengadakan penggalangan dana itu biasanya mengatakan dengan kalimat betapa urgentnya keadaan-keadaan atau kondisi-kondisi yang membutuhkan dana tersebut. Dan biasanya mereka akan mengatakan bahwa betapa pentingnya kontribusi dari masyarakat yang akan memiliki pengaruh besar gitu bagi yang disumbangkan, walaupun itu relatif kecil. Dan juga pastinya mereka akan mengatakan tujuan untuk apanya dibuat penggalangan dana ini. Biasanya dananya itu untuk dibelikan bahan pangan, bahan sandang, papan dan sebagainya yang benar-benar memang dibutuhkan dalam keadaan tersebut. Dan juga biasanya si penggalang dana ini akan memberikan bukti-bukti atau foto-foto di tempat itu gimana, sehingga dapat menggerakkanlah hati audiens dan akhirnya ikut berpartisipasi dalam penggalangan dana tersebut. Nah, itu termasuk komunikasi persuasif, karena ya balik lagi, komunikasi persuasif itu kan untuk mempengaruhi atas pesan-pesan atau informasi yang telah disampaikan gitu. Maka dengan adanya kampanye sosial seperti penggalangan dana ataupun rekomendasi dan ataupun iklan produk, itu merupakan contoh-contoh dari komunikasi persuasif. Nah, mungkin itu saja informasi-informasi yang dapat aku berikan terkait tentang komunikasi persuasif. Apabila ada informasi tambahan atau misalnya aku salah penyebutan, boleh banget, atau aku mungkin salah informasi, boleh banget
kritik dan sarannya akan aku terima. Dan kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, sampai jumpa.